Kela pikir-pikir, kita hidup dalam zaman keemasan. Setiap kali ingin dengar khotbah bagus, tinggal buka YouTube. Nggak usah nunggu hari Minggu seperti nenek Kela dulu. Masa begitu? Mari kita lihat bacaan hari ini. Bagaimana khotbah Yohanes Pembaptis bisa dihentikan total? Kabarnya justru di masa prestasinya yang sangat berhasil itu, sang pengkhotbah itu dipenjarakan. Apa sih alasan utama perbuatan jahat itu? Oleh karena kekejaman siapa anak-anak? Kela tidak sabar ingin tahu jawabannya. Tidak mau buang waktu lagi, segera kita minta Roh Kudus berbicara lewat hamba-Nya. Shalom anak-anak sekalian. Luar biasa ya, Tuhan itu sudah memberikan kesempatan pada waktu yang lalu untuk kita dengar firman Tuhan. Hari ini pun kita akan belajar kembali. Yuk kita sama-sama berdoa ya. Bapa dalam sorga, terima kasih untuk anugerah-Mu yang telah menolong kami, sehingga hari ini kami berkesempatan kembali untuk belajar firman Tuhan. Tolong Tuhan ketika firman-Mu ada dalam hidup kami, menuntun kami, ajarkan kami untuk terus mempunyai keberanian mengabarkan berita firman Tuhan itu kepada banyak orang. Pimpinlah Tuhan jam yang akan kami lalui, menit demi menit Tuhan menyertai kami. Demikian juga tolonglah kami ya Tuhan. Roh Kudus, jadilah guru dan penolong kami untuk kami boleh menuturkan setiap isi hati Tuhan pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, Yohanes Pembaptis yang sejak dari rahim ibunya telah dipenuhi oleh Roh Kudus. Dia dengan keberanian yang luar biasa atas pertolongan Roh Kudus menyampaikan perlunya pertobatan kepada setiap manusia yang berdosa, baik itu di dalam golongan agamawan atau para ahli Taurat, Farisi, dan Saduki, juga pada kaum politik, pada militer, pada kaum pebisnis, ataupun mereka para pemungut pajak. Dan keberaniannya ini menjadi satu pro dan kontra. Ada orang yang senang, ada orang yang benci. Tetapi bagi orang-orang yang merasa kedudukannya atau kekuasaannya terancam, mereka sangat membenci Yohanes Pembaptis. Dan mereka menjadi orang-orang yang bermusuhan. Mereka menjadi orang-orang yang melawan akan berita kebenaran yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis, dan termasuk tentunya membenci Yohanes Pembaptis. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, bahkan Yohanes Pembaptis mempunyai keberanian yang luar biasa. Seorang raja pun ia tegur untuk supaya raja itu perlu hidup dalam pertobatan. Siapakah raja itu? Raja itu tak lain adalah Herodes. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, ketika Herodes berbuat dosa, ketika Herodes telah melawan daripada kebenaran, maka Yohanes Pembaptis menegur Herodes tersebut. Tetapi Herodes tidak menggubris, Herodes mengabaikan, bahkan Herodes menolak teguran daripada Yohanes Pembaptis yang diberikan atas nama Tuhan itu. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, apakah Herodes cukup menolak teguran itu? Tidak, tetapi Herodes semakin menambah kejahatannya. Apa yang dimaksud dengan menambah kejahatan? Herodes justru menangkap Yohanes Pembaptis dan memasukkan dia ke dalam penjara. Wah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, ketika orang tidak mau menerima kebenaran, dia akan semakin berbuat jahat. Tapi kita melihat bahwa ketika Yohanes Pembaptis mengalami kehinaan karena berita Injil, dan Yohanes Pembaptis ketika menyatakan kebenaran, berani menegur atas nama Tuhan, dia harus juga mengalami penjara. Di sini kita bisa mendapatkan satu pelajaran bahwa Yohanes Pembaptis sekalipun dipakai oleh Tuhan, dia tidak bisa lepas begitu saja dari penjara. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, dari hal ini kita bisa melihat, sekalipun Yohanes Pembaptis melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh dan berani, tidak berarti Yohanes bisa lepas dari penderitaan, lepas dari penjara, lepas dari kehinaan. Hal itu Tuhan percayakan kepada Yohanes untuk mencicipi sebagian kecil
dari penderitaan yang Yesus Kristus telah alami dan akan alami. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, tentunya ini menjadi satu ujian yang berat bagi Yohanes Pembaptis. Karena dia sudah melayani Tuhan, tapi penderitaan itu harus dia alami juga. Tapi kita bersyukur bahwa Yohanes Pembaptis mengerjakan semua tugas yang dipercayakan oleh Tuhan itu dengan luar biasa. Sekalipun penjara menjadi bagian hidupnya, dia tetap mengerjakan tugas yang Tuhan percayakan. Ini adalah ujian bagi Yohanes, dan juga ingat buat kau dan aku yang hari ini hidup, ketika kau sungguh-sungguh menjadi anak-anak Tuhan, ketika engkau tampil dengan kebenaran Tuhan yang telah tertulis di dalam Alkitab, ingat, kau dan aku bakal mengalami hal yang sama. Kau akan dihina oleh teman-temanmu, kau akan diolok oleh teman-temanmu. Tapi bersyukur ketika engkau dan aku tetap berani tegak di dalam kebenaran. Allah justru mengasihi kita, Allah justru memuji kita. Mari kita sama-sama bertahan dalam ujian dengan pertolongan dan kekuatan dari Tuhan, dengan tetap kita menyuarakan kebenaran firman Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih. Oleh anugerah-Mu kami boleh dipercayakan untuk mendengarkan renungan hari ini. Tuhan, kiranya Engkau yang juga telah memenuhkan kami dengan Roh Kudus-Mu, Engkau juga yang terus menolong kami untuk dengan berani kami menyatakan kebenaran firman Tuhan, menegur manusia yang hidupnya ada dalam dosa. Sehingga setiap orang tersebut boleh kembali kepada jalan Tuhan yang benar. Demikian juga Tuhan, ketika kami harus mengalami ujian untuk Tuhan memurnikan iman percaya kami, kiranya kami terus bersandar dan berharap memohon pertolongan dan kekuatan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kali ini Mama juga berpikir keras. Rasanya hamba Tuhan zaman sekarang lebih banyak yang berbeda dengan zaman Yohanes Pembaptis. Kalau sama, pasti penjara penuh ya, Ma. Pengkhotbah saat ini lebih senang mengkompromikan kebenaran supaya punya banyak pendengar, banyak persembahan, atau ingin banyak viewer. Jika Yohanes Pembaptis berusaha menyenangkan hati pendengarnya, maka dia nggak perlu dipenjara. Faktanya, dia berani mengambil resiko, berani menegur dengan keras. Teman-teman, mari kita hidup dalam kebenaran dan terus lanjutkan membaca dari Lukas 3 ayat 21 sampai pasal 4 ayat 15. Semangat!